Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Elva Anggraini dalam pelajaran biologi. Kali ini saya akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Selamat menyaksikan. Baik, di dalam tubuh kita itu terjadi yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme ini merupakan proses perubahan molekul suatu zat di dalam sel dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks, atau sebaliknya. Jadi, pada proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita itu tidak hanya menghasilkan bahan-bahan yang bermanfaat bagi tubuh kita, tapi juga menghasilkan zat-zat sisa. Nah, kalau zat sisa ini terus berada di dalam tubuh, maka akan terjadi ketidakseimbangan kimia di dalam tubuh kita. Ketidakseimbangan itu akan mengganggu proses-proses metabolisme yang lain. Nah, karena itu, zat-zat sisa metabolisme itu harus kita keluarkan. Jadi, proses pengeluaran zat sisa metabolisme itu disebut dengan ekskresi. Nah, ekskresi ini membantu menjaga homostatis atau kondisi sistem tubuh yang stabil dengan mempertahankan keadaan di dalam tubuh kita itu supaya tetap stabil dan bebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Nah, zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh itu diantaranya misalnya karbon dioksida, kemudian bisa juga kelebihan air dan urea. Nah, karbon dioksida ini kan hasil dari proses respirasi ya. Sedangkan kalau urea ini hasil dari pemecahan protein. Untuk mempelajari sistem ekskresi, organ-organ apa saja sih yang sebagai sistem ekskresi di dalam tubuh kita itu ada kulit, paru-paru, kemudian hati, dan ginjal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kulit. Sebagai sistem ekskresi, kulit ini mengeluarkan keringat, ya. Keringat itu terdiri dari air dan garam-garam mineral, terutama NaCl ya. Itu sebabnya keringat itu terasa asin. Keringat yang dikeluarkan tubuh dalam jumlah besar itu ketika kita melakukan aktivitas yang berat atau berada di lingkungan yang panas. Kalau kulit itu dibagi menjadi dua lapisan utama. Ada lapisan epidermis dan lapisan dermis. Kalau lapisan epidermis ini merupakan lapisan kulit paling luar ya. Dan biasanya itu lebih tipis dibandingkan dengan lapisan dermis. Kalau epidermis ini sendiri dibagi lagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, ini adalah lapisan tanduk, yaitu lapisan sel-sel epidermis yang mati ya dan menumpuk menjadi berlapis-lapis. Kemudian yang kedua adalah stratum lucidum, ini adalah lapisan bening di bawah stratum corneum. Yang ketiga stratum granulosum, ini adalah lapisan sel yang mengandung pigmen melanin yang mempengaruhi warna pada kulit kita ya. Makanya kita ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna sawo matang gitu ya. Kemudian yang keempat ada lapisan stratum germinativum. Ini adalah lapisan yang membelah terus-menerus dan membuat lapisan sel lama itu ke atas serta menggantikan sel-sel di lapisan stratum corneum. Lapisan kulit bagian bawah ya itu adalah dermis. Nah, di dermis ini ada serabut saraf dan pembuluh darah. Selain itu, di dermis juga ada struktur lain kayak kelenjar keringat, kemudian rambut dan kelenjar minyak. Minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak di sekitar folikel rambut itu berfungsi menjaga permukaan kulit supaya bisa tetap lembab. Kalau kelenjar keringat itu dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian pangkal yang berbentuk gulungan anyaman ya. Ini terletak di dermis. Dan ada juga bagian saluran yang berujung di permukaan kulit atau dermis. Nah, bagian pangkal yang bergulung itu dikelilingi oleh kapiler darah. Lewat kapiler darah ini, kelenjar keringat itu menyerap cairan di jaringan. Cairan itu dikeluarkan sebagai keringat gitu. Itu yang pertama. Kemudian, organ ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Jadi paru-paru ini juga berperan ya dalam proses ekskresi karena paru-paru ini mengeluarkan yang namanya gas karbon dioksida dan air
melalui proses respirasi. Nah, sudah saya jelaskan kan materi tentang respirasi, bagaimana caranya manusia itu bernapas, menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Karena kan di dalam paru-paru itu ada alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Karena di dinding alveolus dan kapiler darah itu sangat tipis dan basah, sehingga mudah tuh terjadinya pertukaran di sana. Setelah udara masuk ke alveolus, oksigen ini kan keluar melalui dinding alveolus dan segera masuk ke dinding kapiler darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh ya. Sedangkan kalau karbon dioksida ini dan air itu akan dilepas dari darah masuk ke alveolus untuk dikeluarkan dari tubuh. Gitu ya. Kemudian organ yang ketiga itu adalah hati. Ya, ternyata hati juga termasuk dalam sistem ekskresi karena hati ini mengeluarkan empedu. Apa sih fungsi cairan empedu? Fungsi cairan empedu itu diantaranya membantu pencernaan lemak yang menguraikan lemak dalam usus halus ya. Jadi cairan empedu itu juga disimpan di dalam kantong empedu untuk disalurkan ke dalam usus halus. Sebagai bagian dari sistem ekskresi, hati ini menghasilkan produk ekskretori itu seperti zat pewarna empedu, yaitu bilirubin. Nah, bilirubin ini berasal dari pemecahan hemoglobin darah yang berlangsung di dalam hati. Kemudian, sel darah merah yang telah rusak dan mati itu kan dirombak oleh hati. Ini saya sampaikan pada penjelasan sistem peredaran darah, ya. Jadi, hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah itu kan dipecah menjadi hemin, globin, dan zat besi. Kemudian, globin dan zat besi ini disimpan kembali ke hati dan selanjutnya dikembalikan ke sumsum tulang untuk digunakan dalam pembentukan hemoglobin. Kalau hemin ini digunakan untuk zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Makanya bilirubin itu biasanya berwarna hijau biru ya. Zat itu nantinya akan disalurkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin yang berwarna kuning kecoklatan. Nah, zat inilah yang memberi warna pada urin dan feses. Makanya urin kita kadang-kadang berwarna kuning dan feses kita juga ada kecoklatan. Nah, ini dari urobilin tadi ya. Ya, organ berikutnya pada sistem ekskresi itu adalah ginjal. Ginjal ini adalah organ utama ya dalam sistem ekskresi karena ginjal itu mengeluarkan urea. Kemudian ketika kita kelebihan air dan material sampah yang lain dalam bentuk urin. Nah, urin ini kan dialirkan melalui ureter ya, menuju kandung kemih. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengeluarkan urin itu, karena di dalam kandung kemih itu udah terisi penuh, gitu. Jadi urin dikeluarkan dari tubuh itu lewat uretra. Selain sebagai alat ekskresi, ternyata ginjal juga punya fungsi sebagai memelihara homeostatis, yaitu mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh, kemudian menghasilkan hormon renin, hormon yang membantu tekanan darah, ya, dan juga eritroprotein. Ini merangsang produksinya eritrosit atau sel darah merah. Struktur ginjal pada manusia, ginjal itu berbentuk seperti kacang merah. Pernah lihat kacang merah kan? Ini dengan panjangnya kira-kira 13 cm, kemudian lebarnya 8 cm dan tebalnya 2,5 cm. Walaupun ukurannya kecil ya, tapi ginjal ini punya fungsi yang efektif. Jadi manusia itu kan mempunyai dua ginjal yang terletak di sebelah kanan dan kirinya. Bahkan ya, kalaupun ada seseorang yang hanya punya satu ginjal, dia masih bisa bertahan hidup. Gitu. Untuk struktur ginjal, dari bagian luar ke dalam, ginjal itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada cortex renalis, ini adalah bagian luar. Kemudian ada medulla renalis, ini bagian sumsum ginjal. Dan ada juga yang namanya pelvis renalis, yaitu rongga ginjal. Selain itu, di ginjal juga ada unit fungsional terkecil, namanya adalah nefron.
Nefron ini letaknya di korteks renalis dan medula renalis. Nefron itu terdiri dari 3 bagian utama. Ada yang namanya glomerulus, ini adalah tempat darah disaring. Kemudian ada yang namanya capsula Bowman dan 2 buah tubulus panjang. Tubulus ini dibagi menjadi tubulus contortus proximal, kemudian lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal, dan tubulus coleca. Kalau glomerulus sendiri, ini adalah untayan pembuluh kapiler yang dinding-dindingnya ini bertautan dengan dinding kapsula Bowman. Kapiler yang membentuk glomerulus adalah percabangan dari arteriol aferin, ya. Kemudian kalau kapsula Bowman ini berhubungan dengan tubulus proximal, kemudian lengkung Henle, dan tubulus contortus distal hingga tubulus pengumpul. Oke, bagaimana caranya pembentukan urin? Urin itu dibentuk melalui proses yang rumit, ya. Tapi secara umum ada 3 peristiwa penting dalam pembentukan urin, yaitu penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengumpulan atau augmentasi. Kita bahas satu persatu. Penyaringan atau filtrasi. Ini adalah proses penyaringan darah terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Ketika darah dari arteriol aferen ini memasuki glomerulus, tekanan darah itu menjadi tinggi. Nah, itu menyebabkan air dan molekul yang tidak terlarut di dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus. Terus, air dan molekul-molekul itu masuk ke lempeng filtrasi dari kapsula Bowman. Jadi hasil dari filtrasi atau penyaringan ini disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Filtrat ini akan dipindahkan melalui tubulus contortus proximal, kemudian lengkung Henle, dan tubulus contortus distal, terus menuju ke tubulus pengumpul. Lanjut ke berikutnya, yaitu reabsorpsi, penyerapan kembali. Nah, ketika filtrat ini dipindahkan, ya, darah di arteriol eferen glomerulus ini menjadi sangat pekat. Itu terjadi karena banyak air yang hilang. Selain itu, filtrasi ini mengandung substansi-substansi besar yang tidak dapat melewati dinding kapiler glomerulus, ya, kayak sel darah, kemudian protein-protein besar dan lemak. Nah, sementara itu, urin primer yang dihasilkan dari kapsula Bowman ini memasuki tubulus contortus proximal. Di situ ada kapiler-kapiler yang melingkupi tubulus, ya. Kemudian aglukosa dan asam amino itu diserap. Nah, urin primer yang masuk ke lengkung Henle. Jadi di lengkung Henle ini ada penyerapan garam, NaCl, dan air. Kemudian penyerapan itu berlanjut di tubulus contortus distal. Nah, di sini terjadi penyerapan urea, kemudian kreatinin, bahan-bahan obatan, serta ion H+ dan NH4. Sementara itu, garam, NaCl, dan air serta ion itu kembali diserap gitu. Jadi urin yang dihasilkan dari tubulus contortus distal ini disebut dengan urin sekunder. Nah, hasil reabsorpsi atau penyerapan kembali ini mengandung air, kemudian garam, urea, dan pigmen empedu yang menghasilkan bau dan warna pada urin, ya. Kemudian lanjut, yaitu pengumpulan. Urin sekunder yang tadi dari tubulus contortus distal ini akan masuk ke tubulus pengumpul. Di tubulus ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam, dan urea. Jadi dihasilkan urin yang harus dibuang oleh tubuh yang nggak diserap tadi tuh. Dari tubulus pengumpul, urin masuk ke pelvis renalis, terus mengalir melalui ureter menuju kandung kemih. Nah, ketika kandung kemih ini penuh, kita akan merasakan ingin buang air kecil kan? Ya, jadi urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Oke, berikutnya adalah gangguan pada sistem ekskresi.
Yang pertama adalah sistitis, yaitu peradangan yang terjadi di kandung kemih karena infeksi bakteri. Ya, kemudian ada juga hematuria. Ini bisa terjadi karena ada eritrosit di dalam urin. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena ada batu di dalam ginjal, kemudian bisa karena peradangan pada ginjal, atau karena adanya tumor di dalam pelvis renalis. Bisa juga pada ureter atau kandung kemih, kelenjar prostrat, dan uretra. Terus ada juga yang namanya glomerulonefritis, yaitu peradangan yang terjadi di glomerulus sehingga proses filtrasi ya, karena kan di glomerulus itu terjadi penyaringan ya. Penyaringan darah ini terganggu. Kemudian yang sering kita dengar batu ginjal. Nah, ini adalah berupa objek keras ya yang ditemukan di pelvis renalis ginjal. Batu ginjal ini biasanya terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam mineral, tapi sedikit mengkonsumsi air. Nah, batu ginjal itu sering mengakibatkan iritasi ya, dan pendarahan pada bagian ginjal. Kemudian ada juga gagal ginjal. Ini terjadi karena ketidakmampuan ginjal untuk melakukan fungsinya secara normal ya, karena ginjal ini terpapar senyawa toksik seperti merkuri, kemudian arsenik, kemudian karbon tetraklorida, insektisida, antibiotik, dan obat penghilang rasa sakit dengan dosis yang tinggi. Jadi gagal ginjal ini biasanya bisa diatasi dengan dialisis. Nah, kalau kita biasanya bilangnya itu cuci darah. Ya, kalau kerusakan ginjal itu parah, biasanya juga bisa dilakukan transplantasi ginjal ya dari pendonor. Kemudian ada juga prostatitis, ini peradangan di prostat. Akibatnya penderita itu susah buang air kecil ya. Kemudian ada juga dermatitis. Ini adalah suatu peradangan yang terjadi di kulit ya, yang berulang-ulang dan sering kambuh. Contohnya adalah eksim. Kemudian ada juga impetigo. Ini penyakit kulit ya, sebabnya oleh bakteri. Nah, penyakit ini umumnya terjadi tuh pada anak-anak. Penyebabnya bisa karena kurangnya kesadaran ya untuk menjaga kebersihan diri. Kemudian ini juga ditandai dengan kulit yang berbintik-bintik berisi nanah yang biasanya timbul di wajah dan tangan. Kemudian ada juga yang disebut dengan penyakit kuning. Ini adalah penyakit yang disebabkan karena tersumbatnya saluran empedu ya, karena di sana ada penumpukan kolesterol yang membentuk batu empedu. Ya, itu dia pembahasan tentang sistem ekskresi pada manusia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.